mana. Nah, ini dalam pencarian selama kurang lebih 2 tahun lah, 2 tahun, hampir 2 tahun awal saya hijrah itu saya bingung, saya menentukan aku mau ngaji itu kemana sih arahnya gitu, bingung. Sampai akhirnya saya dipertemukan dengan video YouTube awal-awalnya munculnya Ustadz Abdul Somad. Jadi awal munculnya Ustadz Abdul Somad itu kan diupload sama Tafakuh, itu masih kebanyakan masih berupa audio. Jadi di YouTube belum seperti sekarang begitu ya, belum diambil secara profesional. Cuman waktu itu saya tahu dari teman gitu, dikasih tahu ini ada Ustadz bagus loh dari Pekanbaru, coba kamu dengerin deh gitu. Begitu saya dengerin, kok banyak jawaban-jawaban di situ gitu loh. Jawaban mengenai perbedaan-perbedaan dalam beragama, karena selama ini yang saya tanyakan ke ustadz-ustadz yang lain itu ya ustadz lokal ya, karena waktu itu saya belum kenal dengan ustadz-ustadz nasional. Ustadz lokal buat saya nggak clear gitu loh, jadi nggak bisa ngomong kenapa, pokoknya baliknya pokoknya gitu kan. Jadi buat kita yang berpikir itu kan jadi kok pokoknya ya, nggak ada penjelasan yang ilmiah. Ya memang mereka punya dalil, tapi dalilnya itu yang ini punya dalil, yang ini punya dalil, kenapa kok harus bertentangan gitu. Akhirnya mendengarkan penjelasan dari UAS, saya merasa sangat paham, merasa ini jawaban gitu. Sampai akhirnya saya waktu itu kan saya sudah bikin pengajian kecil di usaha saya, untuk umum juga, terus mulai juga ngundang-undang ustadz-ustadz nasional pelan-pelan begitu, terus kepingin ngundang Ustadz Abdul Somad. Terus akhirnya qadarullah Ustadz Abdul Somad ada jadwal ke Jogja. Allah mempertemukan, waktu itu saya baru niat, beberapa hari kemudian saya ditelepon oleh seorang teman, terus kamu mau nggak bantu ini UAS mau ke Jogja, kamu mau nggak nyupirin gitu. Wah ya mau dong kan gitu. Akhirnya saya ketemu dengan UAS. Nah waktu itu begitu ketemu dengan UAS, UAS tuh bilang pas mau pulang itu kan, karena saya jadi supirnya waktu itu 2 hari di Jogja, dia bilang, Mas saya ada jadwal kosong, kan dia bilang jadwalnya penuh tuh 1 tahun gitu, tahun 2018 itu, 2017, terus 2018 saya ada jadwal gitu. Ada jadwal di bulan Oktober, karena ada satu cancelan dari Jambi, dia bilang gitu. Saya mau datang ke Jogja, cuman kalau acaranya cuman acara tablik akbar seperti sekarang ini kayak gini, yang biasa saja, saya nggak tertarik. Jadi masih banyak tempat lain yang belum saya jelajahi, dia bilang gitu. Akhirnya saya merasa tertantang, ini nih kayaknya, karena saya ingin mengundang beliau kan, waktu itu saya jadi supir kan, saya belum bikin acara buat beliau kan, saya hanya nyupirin saja. Acaranya di kampus UII waktu itu. Terus saya ambil tantangannya itu, terus berhari-hari saya mikir konsep apa nih buat UAS yang cocok gitu. Terus berdasarkan saya istilahnya jatuh cintanya sama UAS karena penjelasan tentang keberagaman dalam Islam itu. Jadi saya pikir ini kayaknya persatuan ukhuwah Islamiyah Muslim ini yang perlu diangkat, karena beliau cocok nih dijadikan ikon gitu. Di waktu itu terus saya berpikir, cuman kalau kontennya judulnya ukhuwah Islamiyah kayaknya terlalu berat gitu loh. Ya termasuk saya kan orang-orang hijrah, jadi rasanya kayaknya nggak keren deh, nggak kurang menarik anak muda gitu loh. Jadi terus saya pikir bahasa Inggrisnya ya Muslim United kan. Akhirnya ide ini saya tuangkan sama tim, kita bikin konsepnya, proposal, kasihkan UAS, dan UAS menyetujui. Waktu itu awal mau dibikin di mall, bahkan konsepnya memang kita bikin konsep yang anti mainstream gitu loh, yang nggak kayak biasanya. Soalnya kebetulan saya dulu pas sebelum hijrah itu kan beberapa kali menggarap konser gitu, kayak konsernya Caribel, konsernya Cowboy Junior kayak gitu kan. Jadi jadi saya nggak ingin dakwah. Kenapa dakwah?
kalah wah dengan konser begitu. Jadi saya mencoba untuk maksimal waktu itu, pengennya di mall gitu loh, pengen anti mainstream nih, ustadz-ustadz kumpul di mall gitu. Terus banyak tantangannya kan waktu itu, UAS menyetujui, terus beberapa ustadz dari berbagai genre gitu ya, ada dari NU, Muhammadiyah, Salafi, HTI, ada dari mana lagi, Jamaah Tabligh, macam-macam itu kita undang. Ya ada yang pro, ada yang kontra, memang langsung saja tuh, ada yang wah enggak, kita enggak mau satu majelis dengan yang gini ya, ada gitu, memang realitanya seperti itu ya, bukan hanya di kalangan grassroots saja, tapi di kalangan ustadz juga ya, walaupun bahasanya lebih halus dalam penolakan, tapi yang saya dapat kesan ada memang yang belum mau bergabung itu ya karena merasa prinsipnya ya beda gitu. Dan itu yang mencoba memang perjuangan yang harus kita lakukan, karena sejatinya kan Rasulullah membawa Islam ini kan satu begitu ya, cuman ya sudah ikatan persaudaraannya ya diikat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selama dia sholat, puasa, zakat ya sudah, gitu saudara. Jadi itu coba saya jalankan dengan tim. Waktu itu belum melibatkan ormas-ormas yang di Jogja, namun ternyata tantangannya berat. Jadi memang benar bahwasanya kebangkitan Islam itu tidak akan mungkin bisa tercapai selama Muslim masih berpecah belah. Jadi memang satu perjuangan yang harus benar-benar kalau kata Ustadz Felixio, kalaulah saya disuruh memilih mati dalam rangka apa gitu, beliau memilih, saya kalau mau suruh memilih saya akan mati dalam rangka memperjuangkan ukhuwah Islamiyah gitu. Jadi satu Muslim itu semua dunia itu saudara gitu. Nah di situ saya tertrigger untuk memperjuangkannya. Namun ya lagi-lagi yang namanya dakwah itu memang sunatullahnya nggak mudah. Terus kalau dakwah yang hanya biasa-biasa saja, mah satu dua ustadz yang nggak kontroversial itu ya gampang kan, itu sudah saya jalanin. Tapi begitu mengumpulkan dengan isu-isu yang ukhuwah Islamiyah, seakan-akan kayak waktu itu karena ada 212, ada pilgub ya, ada pilpres juga, jadi ada nuansa politik, padahal kita sama sekali nggak ada tujuan itu, tapi akhirnya dibawa ke sana juga oleh isu-isu begitu, sehingga tantangannya banyak lah, tanda penolakan, izin, terus segala macamnya, sampai akhirnya saya merasa saya nggak bisa ini jalan sendirian gitu. Terus akhirnya saya ngubungi teman-teman dari Jogokarian, dari Teras Dakwah, dari Mu'alaf Center dan lain sebagainya, saya kumpulkan. Nah, saya presentasikan, saya punya konsep ini, ustadz-ustadznya sudah siap sebagian, ini, gimana yuk kita jalankan. Akhirnya kita sepakat dalam forum ukhuwah Islamiyah di Yogyakarta, kita melaksanakan bareng. Akhirnya terselenggara, walaupun akhirnya nggak di mall dengan berbagai pertimbangan. Terus kita pindah di stadion, karena di stadion juga terjadi isu-isu macam-macam dan lain sebagainya. Akhirnya kita pindah kandang ke Masjid Gede, ke alun-alun utara yang bisa kita protek, artinya dari sisi ormas-ormas ini untuk siap menjaga begitu. Akhirnya yang pertama berjalan, terus lumayan kalau ngomongin ukuran kesuksesan dari mendatangkan orang ya termasuk cukup sukses begitu ya, karena yang datang puluhan ribu juga, terus tertibannya juga tertib, berjalan dengan lancar, terus diapresiasi juga sama polisi, makanya bisa tertib begitu kan. Saya anggap cukup lumayan sukses begitu, sehingga kita mempersiapkan untuk yang kedua. Yang kedua ternyata tidak lebih mudah, tapi malah lebih sulit lagi tantangannya begitu. Tapi ya saya sadar bahwasanya jalan ke surga itu memang tidak mudah. Kita paham bagaimana perjuangan para rasul dalam dakwah, kan nggak ada yang mudah gitu. Jadi kalau kita dalam dakwah itu kok nggak ada tantangannya, situ kita bertanya, jangan-jangan ini apa ini yang nggak dilihat sama Allah. Padahal Allah kalau melihat orang beriman, kalau mau ngetes menguji orang beriman pasti akan dikasih ujian kan. Jadi waktu itu juga dengan berbagai
macam kontroversi di Muslim United kedua, ya saya disabarkan para ustadz ini kan. Maksudnya kayak misalnya Ustaz Adi Hidayat bilang, ya kamu sudah selamat jalan di jalan yang benar, dia bilang gitu. Bahasanya ya sudah benar, saya malah senang kamu tuh ditolak, kamu di ini gitu kan. Karena ya memang sunatullahnya dakwah itu seperti itu. Kalau dakwah kamu cuman bawa isu-isu yang ya dakwah cuman ngomongin hal-hal yang tidak kontroversi, misalnya masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, itu kan semua fikih ya, orang-orang ustadz ngomongin itu akan diem. Tapi begitu kita ngomong hal-hal yang tentang ukhuwah, tentang muamalah, itu kan ada benturan kepentingan dengan berbagai macam ideologi begitu ya. Jadi seakan-akan Islam ini terus akan menjadi ancaman. Kalau Islam itu terus bersatu akan menjadikan ancaman untuk mereka-mereka yang tidak menginginkan Islam itu bangkit. Karena sejatinya yang begitu saya semakin belajar banyak tentang Islam tuh yang memang memahami bahwa dakwah ini adalah kewajiban poros hidup kita. Jadi apapun profesinya ya harus berdakwah. Dakwah bukan profesi, tapi semua profesi harus berdakwah. Dakwah nggak harus ngomong, nggak harus ini, tapi punya kontribusi dalam dakwah. Nah itu jadi soundman lah, apapun itu. Yang penting kita punya niat untuk bisa menyebarkan Islam ini dan membawa kejayaan Islam untuk bisa menjadi rahmatan lil alamin. Itu yang menjadi tekad saya. Dan akhirnya paham bahwasanya tujuan dakwah itu apa. Ya, tujuan dakwah mau tidak mau, suka tidak suka, itu kita sebagai orang yang beriman, orang yang mengaku umat Islam, umatnya Rasulullah, ya apa sih tujuannya Rasulullah berdakwah itu, tujuannya itu apa ke sini kan gitu. Tujuannya itu kan menerapkan syariat gitu. Jadi aneh saja sih kalau sekarang bicara ngomongin saya Islam, tapi saya nggak mau deh syariat Islam. Syariat Islam mah udah ketinggalan zaman. Sekarang zamannya kan zaman modern kan gitu. Itu kan itu sangat-sangat sekuler, dan itu dulu saya seperti itu. Dan begitu saya memahami, oh iya ternyata kita tuh Islam tujuannya apa? Tujuannya kan ke surga. Tujuannya ke surga, dan kita paham surga itu dibeli dengan harta, jiwa, dan nyawamu begitu. Jadi kalau kita nggak do nothing buat Islam, terus kita tahu-tahu tidur, meninggal, bangun sudah ada di surga, ini kan aneh gitu. Jadi kayak seperti apa ya, kita tidak pernah memikirkan ada di Amerika, tapi kita pinginnya tiba-tiba bangun tidur sudah ada di Amerika, kan nggak mungkin. Padahal kalau ke Amerika saja kita harus cari tahu dulu, pakai travel apa, pakai visanya bagaimana, harus bawa bekal berapa, sana mau nginep di mana dan sebagainya, ketemu sama siapa, itu dipersiapkan. Nah ini surga yang harganya apa, Amerika nggak ada harganya begitu. Jadi surga yang maha tinggi yang dipersiapkan sama Allah itu pakai logika aja nggak masuk tuh. Kalau ngomong ya udah syahadat aja nanti lah masuk ke surga, sementara kita hari-hari cuman mikirin masalah dunia, hari-hari nggak punya kontribusi buat Islam. Terus kita di surga pengen sebelahan sama Rasulullah. Terus kita ketemu sama orang Palestina, orang Suriah yang berjihad. Kamu masuk sini karena apa? Saya jihad, mati di dalam perang. Sementara kamu gimana? Saya nggak tahu. Saya bangun tidur kok udah di sini. Ya, itu kan nggak mungkin gitu loh ya. Jadi terus dari pemikiran diajak mikir-mikir seperti itu, ya saya terus akhirnya mempunyai tekad bahwasanya ya hidup saya harus punya kontribusi nih sama Islam, apapun itu saya harus mati dalam jalan dakwah. Jadi apapun yang kita perjuangkan dalam dakwah, kita satu kuncinya adalah kita tidak boleh menyerah. Kita boleh kalah tapi nggak boleh menyerah. Jadi kalau kita misalnya nih teman-teman generasi beriman ini bikin Zoom gitu ya, bikin kajian seperti ini. Ini saya pikir sangat luar biasa dipersiapkannya, karena setiap hari saya juga di WA gitu. Prosesnya itu dipersiapkan dengan matang. Perkara jumlah yang ikut atau hasilnya mungkin soundnya masih berantakan, masih apapun itu, no problem, karena itu hasil itu kan urusannya Allah. Jadi urusan kita adalah berproses. Jadi kalau kesuksesan kita adalah
sejauh mana kita berproses. Jadi hasil bukan menjadi ukuran kita sukses atau tidak. Jadi apa namanya, yang saya yakini, yang akhirnya saya lakukan ya sudah, karena tekad saya adalah cuman satu, pengen menjadi wasilah apa yang saya lakukan, menjadi wasilah Allah meridhoi saya ke surga, ya sudah, apapun yang tantangan yang datang nggak peduli hasilnya, kan itu qadanya Allah mau kasih tantangan kayak apa gitu. Tapi kalau kita nggak bergerak, sama saja kok akan dapat tantangan yang lain juga kan, karena hidup sejatinya kan ujian. Kamu mau ada di jalan dakwah, kamu ada ujian. Kamu nggak ada di jalan dakwah juga ada ujian. Orang maling aja ada ujiannya, ya. Maling aja itu, mau maling aja kalau ketangkap ya bisa bonyok juga kan, bisa ketangkap polisi dan lain sebagainya. Nah, ini dakwah baru kebentur sedikit sudah cengeng, akhirnya nyerah, ya jangan gitu. Makanya kalau kalah nggak apa-apa, kita mundur selangkah, maju lagi, itu namanya kalah ya, bisa maju. Karena kadang-kadang kita nggak bisa berhadapan dengan birokrasi, harus mundur dulu, berhadapan dengan teman yang lain yang tidak sepaham, harus lihat-lihat dulu kan, lewat jalan kota buntu, lewatnya rekrut barat ada cegatan, rekrut timur kan itu. Yang penting tujuannya jangan dilepas, tujuannya ke sana, kita mau ke sana, insya Allah nanti Allah akan kasih jalan. Nah, tapi kita jangan pernah menyerah. Kalau menyerah itu analoginya adalah kita sudah maju, nyerah, akhirnya misalnya dakwah nih, begitu bikin sebuah event, wah kok susah ya, wah event ini kok ada aja ini, mending udah yang tadinya dakwahnya sehari sekali, jadi seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, akhirnya nggak dakwah juga nggak apa-apa kok, sama aja masih hidup gitu. Itulah yang penting doa buat diri sendiri. Nah itu apa namanya, Islam yang egoistis ya, karena sejatinya Islam itu adalah agama sosial, bukan agama individu. Jadi kesolehan pribadi saja nggak cukup. Ya, kita contohkan Rasulullah saja sampai menyimpan doanya untuk umatnya nanti gitu kan, di akhir zaman, di yaumul akhir nanti dia simpan untuk umatnya doanya gitu. Artinya Rasulullah, kalau kita mengaku mencintai Rasulullah, mencontoh Rasulullah sebagai teladan, Rasulullah itu memikirkan umat, memikirkan saudara-saudaranya, memikirkan tetangganya, sama Islam begitu kan. Sementara kita memikirkan diri sendiri untuk masuk surga. Wes yang penting soleh pribadi saja lah, nggak mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu bukan jalan Islam yang apa namanya, dicontohkan oleh Rasul. Kurang lebih seperti itu Mbak Alifah. Iya, baik, Masya Allah. Nah, kalau untuk berbicara tentang perkembangan Muslim United sendiri, dengan baru-baru yang terakhir ini eh, yang paling jadi trending itu adalah yang tentang lelah berpisah mari berjemaah. Nah, yang itu. Event yang itu eh, awalnya dari mana ya, Mas? Bisa Ya, sampai bisa ya. terlaksana. Sebenarnya waktu itu lelah berpisah mari berjamaah itu event yang pertama. Kalau event yang kedua itu tagline-nya sedulur salawase. Mm-mm. Jadi kalau kebetulan waktu itu pas kita bentuk Muslim United itu juga waktu itu terbentuk juga, dibentuk sama Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Felix Rio, Ustadz Abdul Somad dan lain sebagainya. Itu ada 7 Ustadz membentuk Avenger Ustadz lah kan gitu ya, Avenger Ustadz yang jadi saya menemui mereka dan mereka support terhadap MU ini, dan mereka menjadi pembina MU, apa namanya, terus memberikan garis-garis perjuangan dakwahnya ini kemana gitu loh. Jadi apa namanya, karena kan otomatis yang namanya dakwah kan kita nggak boleh ngarang-ngarang sendiri ya, nggak boleh bikin interpretasi tafsir sendiri. Jadi tetap kita membutuhkan asatid ustadz yang memahami tentang tafsir, di mana lebih paham lah tentang apa namanya, dakwah itu bagaimana, nggak boleh melenceng. Makanya apa namanya, jalannya acara, terus konsepnya itu saya tetap konsultasi dengan mereka ini. Saya hanya mengonsep aja, oh ini bentuknya seperti ini, terus materinya dibikin, termasuk juga apa namanya, tagline-nya itu juga datang dari mereka.
lelah berpisah mari berjamaah, itu dirasakan ya. Rasanya kayak kenapa kok terus waktu itu jadi trending, ya kan memang apa yang dirasakan oleh masyarakat muslim ya itu gitu loh. Jadi kayaknya kalau sekarang bercerai-berai terus sudahlah jamaah jadi satu aja lah udah berkumpul. Jadi waktu itu memang apa namanya juga pas lagi girohnya muslim waktu itu lagi kenceng-kencengnya ya ketemu aja klop aja begitu. Nah, yang kedua terus saya bikin dengan ide saya namanya sedulur salawase. Waktu itu kita berpikir untuk membawa kearifan lokalnya ya, maksudnya karena saya ingin menggandeng ini istilahnya apa, kalau di Jogja ini kan masih kenceng ya apanya mistisnya ya, budaya-budaya perilaku larung, budaya apa namanya ya yang mistik-mistik gitulah, mengarah ke syirik ya. Jadi saya ingin membawa Jogja itu menjadi suatu yang religius, lebih religius yang benar gitu. Jadi saya ambil itunya biar bisa mendekati apa namanya birokrasi di Jogja begitu. Tapi ya akhirnya tantangannya berat, terjadi penolakan sana sini ini dan lain sebagainya. Alhamdulillah akhirnya bisa terlaksana walaupun dengan apa namanya ya berbagai macam drama istilahnya. Iya, baik. Nah, kalau untuk Muslim United sendiri, apa aja nih kira-kira Mas yang udah dikontribusikan khususnya untuk masyarakat Indonesia dan juga saat-saat sedang COVID-19 ini? Ya, MU selama 2 tahun pertama kan kita fokus sama ini ya, sama event. Jadi event ngumpulin massa gitu loh, event ngumpulin massa. Terus yang ketiga rencananya kan sebenarnya bulan Agustus ini, tapi kemarin pra MU3, Road to MU3-nya ada di Lombok. Itu sebenarnya kemarin sudah tinggal pelaksanaan kurang tengah bulan, tapi ternyata ada COVID sehingga harus ditunda gitu. Nah, apa namanya Agustus ini rencananya yang ketiga dan rencananya internasional sebenarnya, karena kita juga ngundang ada tokoh-tokoh Islam dari internasional ya. Salah satunya ada siapa, Habib Nurmagomedov itu pegulat itu ya. Terus ada Muhammad Salah, pemain Liverpool. Jadi mereka sebenarnya sudah siap hadir itu Agustus. Terus ada Mufti Meng, ada beberapa kori-kori internasional gitu kan. Tapi qadarullah harus terpending dulu, sehingga ya nggak tahu kapan bisa terlaksana lagi. Sehingga terus waktu itu kita ngubah apa nih yang harus dilakukan, karena kalau terus hanya berganti media saja, misalnya terus ini MU misalnya kemarin seperti Hijrah Fest bikin online gitu kan, itu tetap gerengsengnya kurang. Terus apa bedanya cuman kalau nonton di TV, ngelihat Muhammad Salah di TV misalnya gitu ya, ngelihat Habib Nurmagomedov di TV gitu ya. Tapi kalau ada dalam satu forum kan memang berbeda begitu ya. Sehingga terus kita konsultasi ini dengan para ustadz tadi, apa yang bisa kita lakukan begitu. Kalau harus nunggu apa namanya sampai COVID selesai terus event lagi gitu, ya berarti dakwah berhenti dong kan. Akhirnya kita ya dikasih berbagai pertimbangan, berbagai saran, terus kita ambil, akhirnya terbentuklah yayasan. Kita bikin yayasannya ini sebenarnya baru Februari kemarin. Itu biar lebih profesional, terus akhirnya kita bikin yang namanya Geber Pangan. Geber Pangan membagi sembako ke masyarakat. Geber Pangan sendiri sekarang sudah ada di 8 kota di seluruh Indonesia, sudah membagikan kurang lebih 40 ribuan paket sembako ya ke masyarakat. Terus kita juga ada Geber Quran, membagikan Quran untuk yang membutuhkan. Terus apalagi ya
ada ATM beras untuk masyarakat sekitar juga seperti itu. Jadi disarankan arahan dari para asatid ini bahwasanya dakwahnya dakwah yang menyentuh ke masyarakat langsung dulu, karena masyarakat yang dibutuhkan sekarang bukan dalil tapi action. Misalnya mereka lapar ya kita kasih sembako makanan gitu ya, kalau orang lapar terus kasih dalil cuman sabar aja gitu kan ya nggak masuk gitu kan. Nah, oh ya paham, akhirnya kita bikin program di medsos, terus ya alhamdulillah kemarin bisa berapa ratus juta itu tersalurkan kan. Sekarang juga kita persiapan apa namanya untuk dakwah-dakwah syariat. Sebenarnya tujuan visinya Muslim United sendiri pada intinya kan perjuangan mendakwakan syariat Islam, jadi penerimaan syariat Islam oleh masyarakat. Jadi ngerasa bahwasanya oh ternyata syariat Islam itu keren ya. Oh menjadi tetangganya orang Muslim itu enak ya. Orang Muslim itu baik ya kalau tetangga ya. Makanya ada juga nanti ada program namanya tetangga baik gitu. Tetangga baik ya. Kita memerlukan tetangga yang berkecukupan dengan yang kekurangan gitu. Nanti selama 3 bulan dibina, apa namanya, dijamin hidupnya, jangan sampai dia ngemis dan sebagainya. Terus kerjaan, gimana caranya dia berwira swasta begitu. Jadi itu dakwah secara soft tapi menunjukkan bagaimana bahwa Muslim itu syariatnya luar biasa. Kalau ngelihat dari contoh zaman dahulu orang-orang salaf ya, misalnya dulu zamannya Khalifah Umar bin Khattab kan ada seorang Yahudi yang di waktu itu di bawah gubernur siapa gitu. Dia punya rumah, terus rumahnya itu harus kegusur kan, ada proyek apa gitu di tengah, tapi dia nggak mau pergi, terus dia lapor ke Umar bin Khattab, ini rumah saya digusur, terus Umar bin Khattab kasih tulang digoreskan pedang dikirimkan ke gubernurnya, terus si sang gubernur akhirnya memberikan lagi tanah itu kepada Yahudi, itu kan akhirnya Yahudinya masuk Islam. Jadi karena ngelihat ternyata Islam sebegitunya ya kan begitu. Ternyata Islam itu sangat luar biasa, syariatnya itu adil begitu. Pas zaman Umar bin Khattab itu beliau ada bajunya yang dipakai orang Yahudi, terus ditanyain, loh baju saya hilang kok kamu pakai, saya beli di pasar ini gitu ya. Terus Umar bin Khattab kan, loh masa kamu beli ini saya hilang, jangan-jangan kamu yang ambil kan gitu. Akhirnya sampai di pengadilan oleh qadhi dicari tahu ini alurnya bagaimana, ternyata memang Yahudi itu membeli dari pasar gitu, jadi kan dia punya hak kan gitu. Akhirnya ya padahal menjadi khalifah kan Umar bin Khattab tetap kalah begitu ya. Akhirnya Yahudinya itu masuk Islam juga karena melihat ternyata Islam tuh keadilannya luar biasa. Nah itu dakwah itu yang pengen kita sampaikan dengan berbagai cara ya. Artinya kalau kita ngomong sekarang kan mungkin kalau ngomong hal-hal ini nanti dikira fanatik banget sama Islam, kamu kok Islamnya terlalu begitu-gitu amat, biasa aja kenapa gitu. Ya, jadi ya dengan perbuatan, dengan apa yang dirasakan, ternyata dalam Islam tuh apa namanya begitu indah begitu, dalam semuanya sudah diatur tentang muamalah dengan sama manusia, dengan Allah diatur, bahkan syariat-syariat yang mulai dari kencing aja diatur gitu ya, mau tidur diatur, bangun tidur diatur, itu kan sungguh menggambarkan bahwa Islam itu sudah komplit gitu, nggak usah cari-cari lagi. Nah ini yang kita perjuangkan oleh MU adalah punya kontribusi di sana, mendakwakan syariat Islam. Misalnya ini mau korban gitu ya, kita lagi mempersiapkan apa namanya ya tentang syariat-syariat kurban itu seperti apa, nanti kita komunikasikan lewat medsos gitu kan. Kurban itu sudah zamannya ini ya, pokoknya itulah edukasi, sebenarnya edukasi sih. Karena kita kalau untuk sekarang ngomong bikin sebuah acara yang besar kan tidak mungkin kan. Sementara kalau acara kajian-kajian yang biasanya dibatasi sampai 30 orang, dan itu sudah kita lakukan seperti yang sekarang gitu. Jadi kita pun melakukan
mulai Sabtu besok ada kajian yang terbatas 30 orang, nanti lainnya online. Itu kurang lebih, Mbak. Baik, Masya Allah, berarti kurang lebih ini ingin menyampaikan kepada teman yang belum mengenal Islam dengan baik, kalau bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin gitu ya, dan ingin berdakwah kepada mereka itu dengan tidak hanya dengan dakwah dengan perkataan, tapi juga kita sebagai seorang muslim yang baik juga berdakwah dengan tindakan sehingga mereka semua benar-benar lihat feedbacknya apa dari Islam itu sendiri gitu ya, kurang lebih ya Mas ya. Ya, karena ujungnya iman itu kan amal ya, amal. Iya, Jadi amal soleh yang harus dilakukan. Kalau ngomong itu kan bukan hanya ngomong gitu ya, tapi amal perbuatan aplikasinya. Gitu. benar-benar. Nah, untuk sesuai tema nih Mas, memupuk asa dalam menggapai keberkahan di balik cobaan. Nah, khususnya ini gimana dengan COVID-19 yang sekarang ini, kalau menurut pendapat dari Mas sendiri? Ya, Masya Allah. Yang jelas kita sebagai orang Islam kita harus paham bahwasanya yang namanya cobaan, pandemi, krisis dan lain sebagainya itu ya memang dari Allah yang uji kita. Dan pasti dalam semua profesi itu terbagi jadi dua kelompok, itu kelompok manusia. Baik itu seorang dosen, mahasiswa. Oh, di sini tadi ada dosen ya. Masih ada dengan di sini. Pak Zulfikar ya, Masya Allah. Apa namanya, jadi mahasiswa, jadi dosen, jadi pedagang, jadi apapun pasti terbagi menjadi dua golongan. Yang satu adalah golongan yang biasa-biasa saja, yang satu adalah golongan yang serius. Mahasiswa yang serius, yang memang benar-benar mengejar IPK, pasti melakukan hal yang serius. Jadi apapun halangannya, bahkan hari Minggu aja ya waktunya tulan-tulan dia rela untuk akhirnya les atau rela membaca buku untuk ngejar IPK-nya. Seorang dosen yang serius juga dia memilih untuk banyak membaca referensi atau memilih untuk sekolah lagi begitu kan dibanding dosen yang enggak. Pedagang juga seperti itu. Pedagang yang serius dia memikirkan harus strateginya bagaimana, mau kejar omset sekian, apa yang harus dilakukan gitu. Antara kesuksesan yang tadi yang satu biasa-biasa saja sama yang luar biasa artinya benar-benar serius itu pasti probabilitasnya kemungkinannya untuk sukses itu kan lebih yang serius begitu kan. Dan begitu juga dengan seorang muslim yang serius sama muslim yang nggak serius itu kan pilihannya cuma dua. Kalau ngomong di tengah-tengah itu nggak ada sebenarnya. Kalau mau ngomong aku yang tengah baik netral itu sebenarnya nggak ada. Ya netral ya podo ora serius kamu kan gitu. Jadi kalau kita ngomongin bahwa kita sebagai orang yang mau beriman ya serius lah dalam Islam. Begitu juga dalam kita melakukan sesuatu. Kita dalam hal ini pilihan yang sudah saya pilih kan ada dalam dakwah begitu kan, dalam dunia dakwah. Jadi apakah dengan adanya pandemi ini terus akhirnya menyurutkan keseriusan yang sudah ditekadkan, itu kan tidak. Jadi justru malah menjadi pemicu bahwasanya kita paham ini ujiannya Allah nih. Apakah dengan pandemi yang lainnya pada tiarap di rumah, yang lainnya do nothing, yang lainnya work from home di rumah saja yang nggak ngapa-ngapain. Itu saat inilah waktunya kita bisa mencari fokusnya dari Allah. Jadi Allah kan ngelihat tuh ya. Lihat ini mana, pada tidur semua nih, pada nggak ngapa-ngapain. Ini yang masih punya gerak nih. Ini yang masih dalam tujuan yang semula nih, walaupun akhirnya berganti sweet lah tadi ya, yang tadinya bikin event terus ini bikinnya seperti ini, tapi tujuannya tetap sama, dakwah gitu. Termasuk juga ini saya yakin generasi beriman ini bukan event yang pertama kan otomatis ya. Jadi ini hal apa yang dilakukan hari ini walaupun kelihatannya kecil sebenarnya bukan hal yang kecil. Menghargai nama Allah itu tentang perbedaannya cuma serius dan tidak.
kalau dipersiapkan serius, insya Allah hasilnya akan, walaupun hasilnya itu tidak di dunia begitu ya. Kalau namanya kita, apa yang kita lakukan sejatinya untuk akhirat, ya kita jangan terlalu berharap untuk dunia, walaupun kita juga harus meminta dunia juga. Tapi kalaupun tidak mendapatkan dunia, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita lakukan untuk memperjuangkan agamanya Allah, pasti akan dibalas di akhirat nanti, akan jadi tabungan kita. Jadi ya sudah, tenang saja, nggak usah galau, nggak usah risau. Kalau kita memang sudah mentekadkan bahwasanya kita menjadi umat Islam yang serius, sudah serius dengan apa pilihan kita gitu. Karena konsekuensinya ya cuma dua juga pilihannya, mau surga atau neraka gitu. Kalau kamu nggak serius ya walaupun nggak bisa menentukan ya surga neraka, tapi saya yakin surga itu banyak dihuni oleh orang-orang yang memang menyengajakan diri untuk ke surga. Jadi bukan yang terpaksa masuk surga, tapi menyengajakan diri memang mengejar surga itu bagaimana caranya dicapai. Dan salah satunya ya tidak menyurutkan langkah di saat pandemi ini. Jadi justru malah akan menjadi saat titik tolak di mana kita bisa menjadi berbeda dibanding yang lain. Kalau yang lain tiarap, kita tetap gerak terus kan itu. Begitu Mbak. Iya, Masya Allah. Berarti kira-kira untuk dakwah sendiri nih, Mas. Kalau di masa pandemi ini, kira-kira apa nih yang seharusnya seorang Muslim kita lakukan untuk dakwah dalam masa pandemi nih? Ya, yang jelas ilmu itu kan bagian dari jalan menuju surga gitu ya. Karena mau dunia dengan ilmu, apalagi mau ke akhirat ya, mau ke surga itu pasti harus dengan ilmu. Jadi memang kewajiban kita menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Karena dakwah kalau kita cuman juga menyerap ilmu terus tanpa didakwahkan, tanpa diaplikasikan, itu juga cacat begitu kan. Jadi yang kita lakukan ya jangan berhenti. Kalaupun sekarang tidak bisa menghadiri majelis ilmu karena nggak ada, atau sekarang medianya sudah ada, YouTube dan segala macam sebagainya, daripada buka-buka game yang aneh-aneh ya, dengerin macam-macam ustadz kan bisa kan. Terus yang kita lakukan yang lainnya, kalau yang memang seperti generasi beriman seperti ini sudah punya komunitas, ya berpikir lagi lah kreativitas anak muda tuh. Siapa yang mau disasar anak muda, kemas dengan anak muda, kemas dengan apa yang disukai oleh anak-anak muda dan sebagainya. Itu dipikirkan terus karena kita nggak usah berkaca kepada hasil kira-kira akan terlaksana atau enggak. Jangan kita mau bikin event nggak ada duitnya, nanti dulu nunggu duitnya, ini nggak akan pernah terlaksana. Jadi sudah rencanakan, niatkan. Seperti Muslim United sendiri waktu itu, event yang pertama itu kalau secara budgeting EO itu habisnya hampir 1M gitu. Tapi apakah saya menyiapkan duit dulu untuk 1M itu? Tidak. Jadi Allah akan memampukan bagi orang-orang yang memang berniat, insya Allah seperti itu. Ini niatnya jalannya Allah kan. Terus yang kedua juga sama, yang kedua bahkan budgetnya itu lebih dari 2M gitu kan, 2,9M. Itu pun tidak saya siapkan dulu, tapi alhamdulillah selesai begitu. Begitu ada ini, ada yang saya belum dapat videotron, tiba-tiba ada yang datang, saya mau nyumbang videotron gitu. Belum dapat iklan di baliho, saya datang, saya punya baliho, macam-macam lah. Jadi Allah akan datangkan kadang-kadang memang di limit-limit waktu yang kita tidak duga. Jadi tetaplah semangat dan di jalan Allah, karena Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya, bahwa janji Allah bahwasanya walaupun orang beriman itu ujiannya besar, tapi pertolongan Allah lebih besar. Jadi pastikan kita memang benar-benar menjadi muslim yang serius, yang melabelkan diri kita beriman. Ya sudah, istiqomahkan dengan itu. Apa hal-hal yang sedikit yang bisa kita lakukan walaupun kecil untuk dakwah, lakukan. Jadi jangan menunggu ntar besok lah, ntar kalau ini akhirnya nggak ngapa-ngapain, nggak ketemunya sudah di satu kondisi yang berbeda. Ya akhirnya misalnya nih kemarin di saat ini kan musim pandemi seperti ini memang banyak
seperti apa ya? Kalau saya lihat girohnya orang ke masjid juga turunnya jauh gitu. Orang yang ya orang yang nggak biasa ke masjid seneng, wah oke koncone gitu nggak jadi ke masjid gitu. Tapi orang yang tadinya sholat Jumat di masjid, nah sekarang udah biasa nggak sholat Jumat gitu. Saya lihat ya terus jadi kebiasaan gitu loh. Nah, ini tantangan buat kita. Jadi jangan sampai terus menjadikan alasan bahwasanya pandemi ini terus tidak melakukan hal-hal yang amar ma'ruf nahi mungkar atau beribadah yang sesuai dengan tuntunan, hanya menjadi pembenaran saja untuk tidak melakukan apa-apa, ya itu malah nanti dinilai sama Allah mesti ini orang nggak mau berproses, sudahlah kan gitu. Jadi kita udah proses saja apapun terjadi, walaupun kita ngerti lah paham COVID ini tantangannya ya kalau kena walau alam ya, tapi kita harus paham yang namanya ikhtiar sama iman harus dipisahkan. Jadi gini, kita misalnya beraktivitas ya tetap harus pakai protokol kesehatan karena itu bagian dari ikhtiar. Tapi jangan juga kita berpahaman bahwasanya meninggalkan urusannya Gusti Allah, jadi ya cuek aja gini, nggak boleh juga gitu kan. Jadi itu tawakal yang salah kan. Jadi harus dipisahkan antara ikhtiar dengan iman, walaupun dalam ikhtiar itu ada iman tapi kan berbeda halnya. Jadi tetap melakukan dengan protokol kesehatan, ketemu dengan teman-teman diskusi gini tetap lakukan saja bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun nanti akhirnya kena, kalau kita sudah maksimal ya namanya mati memang takdirnya Allah kan gitu. Kita nggak usah perlu takut risau dengan kematian, karena kita bisa jadi nggak kena corona aja ketabrak mobil bisa mati gitu. Jadi namanya krisis itu nggak ada, aku bilang. Jadi yang nama kita yang ada sebenarnya hanya krisis kepercayaan sama Allah, karena kita nggak percaya dengan janji Allah, sehingga melihat suatu keadaan apa bencana atau wabah atau apa itu kesannya itu seperti suatu hal yang begitu menakutkan yang terus akhirnya do nothing gitu. Jangan seperti itu. Jadi ini ujian justru untuk melihat siapa yang istiqomah, ujian untuk melihat siapa yang tetap lanjut untuk berdakwah di jalannya Allah. Jadi kita ambil kesempatan itu, tetap jalan apapun bentuknya, jangan jadikan wabah ini menjadi musibah tapi jadi berkah buat kita, karena ini ladangnya saat yang lain pada nggak ngapa-ngapain, kita yang harus ngapa-ngapain begitu. Ya, baik. Terima kasih Mas. Kita mungkin boleh kita masuk ke pertanyaan ya, sesi pertanyaan Mas. Ya, teman-teman yang mungkin ingin bertanya boleh absen namanya terlebih dahulu, nanti akan saya persilakan. Sepertinya tadi Ustadz Agus dan Ustadz Zulfikar live ya, terkeluarkan. Ya mungkin, atau dari Mas Satria sendiri sebagai founder, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan. Mas Satria, bisa dengar suara kita? Kak Satria bisa dengar suara kita? Bisa, Mbak. Ya, baik. Mungkin ada yang ditanyakan? Begini, mungkin saya ingin menanyakan suatu hal ke Mas Nanang terkait dengan, kebetulan saya pernah membaca suatu artikel di mana di saat Muslim United kedua itu tiba-tiba secara mendadak itu berpindah lokasi dari alun-alun kalau nggak salah ke Masjid Kauman. Nah, itu kalau boleh tahu ceritanya gimana ya Mas? Kok bisa berpindah secara mendadak seperti itu? Ya, jadi ceritanya itu kita rencananya kan di alun-alun. Terus kita sudah dapat izinnya, kita sudah sudah bayar sewa juga di alun-alun dan di Masjid Gede. Pindahnya bukan di Masjid Gede tapi dipindah ke Jogokarian, Masjid Jogokarian. Jadi, Jogokarian. Ya, di waktu itu memang dalam proses setelah kurang berapa hari begitu ya, terus tiba-tiba muncul ada surat
pembatalan minjam, jadi tidak diperbolehkan. Sementara kita kan sudah mempersiapkan acara itu sudah cukup matang begitu kan. Jadi untuk melakukan kepindahan belum memungkinkan, sementara semuanya sudah terpasang, akhirnya ya kita ambil win-win solution, makanya 2 hari ada di situ, yang 1 hari terakhir dipindahkan, 1 hari di situ, 2 hari terakhir dipindahkan gitu. Jadi kita ambil jalan tengah saja, biar karena kan waktu itu sudah kepasang di sana gitu. Terus kita pindah. Masya Allah. Terus ini Mas, terkait dengan grebek pangan ya. Ya, terkait dengan grebek pangan sampai saat ini apakah masih dilaksanakan atau punya program lain setelah ada grebek pangan ini? Ya, tepatnya bukan grebek pangan, tapi geber pangan. Gerakan gerakan berbagi pangan gitu ya. Jadi masih berjalan. Jadi memang kita kan membagikan, kalau Muslim United sendiri kan ada 3 divisi ya. Divisi yang pertama adalah unit usaha gitu ya. Di unit usaha itu kita punya jualan merchandise, ada jualan sembako, ada bikin tumbler, ada proyek animasi, ada macam-macam jualan lah itu. Menjadi bagian dari fundingnya dari jualan keuntungan. Terus yang kedua adalah unit sosial. Jadi unit sosial ini adalah ya tadi geber pangan termasuk bagian dari unit sosial, termasuk juga kita bersama Dai Peduli kirimkan bantuan ke Palestina, terus ada ATM beras, ada segala macam, itu bagian dari unit sosial. Terus yang terakhir adalah unit pendidikan. Jadi pendidikan saya sendiri juga punya pesantren, jadi ada namanya pesantren At-Tasnim, itu ada dari tingkat TK sampai SMP gitu. Itu kontribusi kita dalam bidang pendidikan. Nah, jadi tentang geber pangan. Jadi sebenarnya geber pangan ini lanjutan sebenarnya. Nanti sebelum geber pangan itu kita sudah berjalan ATM beras. Jadi sekarang begitu ada geber pangan kan kita buka donasi. Jadi orang donasi itu ratusan juta masuk. Nah, cuman trennya memang setelah Lebaran, tren donasi itu turun. Nah, ini ya mungkin ekonomi juga turun dan lain sebagainya. Jadi walaupun masih berjalan, cuman euforianya jumlah yang kita bagikan ini menurun jauh gitu. Jadi kita yang tadinya membagi setiap hari, sekarang hanya kita bagi setiap Jumat. Tapi masih berjalan. Berbagai kota juga masih berjalan gitu. Dan untuk program berikutnya kita memang ada yang namanya Tetangga Baik, ada ini program mengarahan-arahan dari Asatid ya. Jadi ada program geber Quran juga, membagi Al-Quran, wakaf Quran itu, ada kurban juga. Terus kita ini lagi bikin podcast gitu, bikin studio podcast, namanya dakwahnya dalam bentuk podcast gitu, karena mungkin setengah tahun ke depan kan belum bisa bikin acara. Begitu Mas. Oke, mungkin saya serahkan kembali ke moderator. Ya baik, terima kasih Mas yang sudah bertanya. Nah mungkin jadi saya teringat sedikit nih, karena tadi Mas nanya tentang perpindahan. Kalau boleh tahu kan yang pertama kali itu diadakan Muslim United ini di mall ya Mas? Bener nggak Mas Nanang? Rencananya. Tapi akhirnya di keraton juga, di Masjid Gede. Oh gitu, iya baik. Rencananya karena awalnya kan yang nggak mainstream, terus ada di mall, terus dikemas dengan seperti entertain gitu kan.
Ustadz sebenarnya udah menyetujui, cuman karena ya tadi waktu itu kan memang lagi musim politik, musim ini dan sebagainya, kita pindah ke stadion, wah repot juga, akhirnya balik lagi ke alun-alun ke masjid. Iya, baik. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Boleh buka mute suaranya kalau ingin bertanya, teman-teman. Kalau generasi beriman ini sendiri posisi gimana? Mas Satria di Sidoarjo. Oke. Mungkin saya sedikit cerita ya Mas, bahwasannya Muslim United ini apa ya, bisa dikatakan sebagai komunitas online Mas. Jadi ya ini awal berdirinya itu kita dari grup WhatsApp tanggal 25 November tahun 2017. Ya, kita di generasi beriman ini isinya ya sharing-sharing seputar ilmu keagamaan gitu Mas. Tapi belum ada kantornya sama sekali. Hanya sekedar grup WhatsApp sih, begitu. Berarti ini enggak dalam satu kota ini, macam-macam itu ya? Ya, betul sekali.